Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Dinda Audini, Khairinisa Tanjung, Novita Nurhayati, dan Siva Nabila akan membawakan materi tentang kurikulum Inggris. Sejarah pendidikan Inggris. Program wajib belajar di Inggris dimulai pada tahun 1880 dan hanya untuk anak berusia 5-10 tahun. Dengan batas akhir usia wajib belajar adalah 14 tahun. Diberlakukannya Undang-Undang Education and Skills mulai tahun 2013 sampai 2015, batas akhir usia wajib belajar meningkat menjadi 18 tahun. Sistem pendidikan Inggris. Sistem pendidikan Inggris dibagi menjadi 4, yaitu England, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara, yang setiap negara memiliki sistem terpisah di bawah pemerintahan masing-masing. Struktur dasar sistem pendidikan di Inggris. Pendidikan pra-primer usia 3-4 tahun, pendidikan primer usia 4-11 tahun, pendidikan sekunder usia 11-16 tahun, pendidikan lanjutan usia 16-18 tahun, pendidikan tinggi usia di atas 18 tahun. Kurikulum Inggris. Sekolah-sekolah di Inggris menggunakan kurikulum nasional. Kurikulum nasional ditentukan oleh Dewan Pengembangan Kurikulum Sekolah, khususnya untuk sekolah SD dan SMP. Pelajaran inti, Inggris, matematik, dan sains yang wajib dipelajari oleh siswa umur 5 sampai dengan 15 tahun. Pelajaran yang wajib dipilih satu atau lebih art and design, citizenship, design dan teknologi, geografi, history, information and communication, teknologi, modern foreign language, music, dan physical education. Tujuan kurikulum Inggris: 1. Membantu anak-anak mengembangkan pikiran dan rasa ingin tahu. 2. Menanamkan rasa penghargaan terhadap nilai-nilai moral dan toleransi. 3. Memberikan basis pengetahuan yang bersifat matematis dan teknik. Jenis kurikulum Inggris. 1. K-Stage. K-Stage 1 dan 2 berlangsung di sekolah dasar pada usia 5 sampai dengan 7 tahun. Pada usia 7 sampai 11 tahun melanjutkan ke sekolah menengah pertama dan menyelesaikan K-Stage 3 pada usia 11 sampai 14 tahun. Dan K-Stage 4 pada usia 14 sampai dengan 16 tahun. 2. Early years atau pra-primer. Pendidikan pra-primer adalah pendidikan untuk anak-anak yang belum memasuki usia wajib belajar atau anak yang belum 5 tahun, misalnya di taman kanak-kanak atau kelas musik di SD. Tahapan paling awal diberikan secara paruh waktu sampai dengan 12 jam dalam seminggu. Kurikulum perkembangan anak dalam kurikulum nasional disusun dalam beberapa bidang pelajaran seperti pengembangan pribadi sosial dan emosi, komunikasi bahasa dan melek huruf, perkembangan matematika, pengetahuan dan pemahaman tentang dunia, olahraga atau perkembangan fisik, dan pengembangan kreativitas. Yang ketiga, primary and secondary education, yang dimana merupakan program paket wajib belajar masuk dalam tahapan K-Stage 1 dan 2, pendidikan primer di usia 5-11 tahun, dan pendidikan sekunder di usia 11-16 tahun, dalam waktu pengajaran minimum dalam 1 minggu. 5-7 tahun maksimalnya 21 jam, 7-11 tahun maksimalnya 23,5 jam, 11-14 tahun 24 jam, lalu 14-16 tahun 25 jam. Di sekolah primer, siswa umum diajarkan oleh pengajar umum, sedangkan sekolah sekunder diajarkan oleh pengajar spesialis. Lalu selanjutnya ada kurikulum nasional 2014 untuk pendidikan primer dan sekunder di Inggris. Di sini kalian bisa lihat dalam fotonya, ada mata pelajaran wajib dan ada mata pelajaran pilihan, di mana ada bagian-bagian per kelas serta umur, lalu ada case stage-nya. Terdapat mata pelajaran khusus yang harus diajarkan oleh sekolah selain mata pelajaran wajib dan pilihan. Yang pertama, pendidikan agama yang diajarkan di setiap K-Stage. Selanjutnya, pendidikan seks dan hubungan antar manusia yang diajarkan di K-Stage 3 dan K-Stage 4. Yang keempat, tingkat lanjut. Terdapat beberapa pilihan jenis sekolah tingkat lanjut, yaitu melanjutkan di sekolah yang sama, melanjutkan pendidikan Passage from College atau Tertiary College. Beberapa jenis sekolah memiliki perbedaan penekanan materi antara pendidikan akademik atau umum dan pendidikan kejuruan. Yang kelima, tingkat tinggi. Berbagai macam tipe lembaga pendidikan tinggi, termasuk diantaranya universitas, perguruan tinggi, dan university college.
Pengajaran mahasiswa dibagi menjadi pengajaran di dalam college dan di departemen universitas. Di Inggris terdapat sistem universitas yang sistem pendidikan ini diadopsi oleh universitas terkemuka, yaitu Universitas Oxford, Universitas Cambridge, dan Universitas Durham. Evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan melakukan ujian nasional. Jika siswa tidak lulus pada ujian nasional tahap 1, maka siswa harus mengikuti ujian nasional tahap 2. Jika siswa tidak lulus pada tahap 2, mereka harus mengulang pelajaran dari awal. Terima kasih.